Halo sahabat sekalian. Belakangan ini, peperangan antara Israel dan pasukan Hamas dari Palestina semakin memanas. Ribuan korban berjatuhan, serta fasilitas-fasilitasnya hancur. Pada situasi ini, Palestina menderita kerugian yang sangat memprihatinkan. Israel sendiri didukung oleh berbagai negara Eropa, seperti Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Padahal, jika dikaji, bangsa Israel adalah sekelompok pendatang yang menduduki tanah Palestina. Bagaimana sebuah kelompok yang awalnya sebagai pendatang bisa menjajah tuan rumah? Bagaimana sekelompok orang beragama Yahudi bisa mendapatkan dukungan negara-negara besar di Eropa? Berikut sejarahnya. Negara Israel adalah sebuah negara yang terletak di Timur Tengah yang memiliki sejarah panjang dan kompleks. Negara ini didirikan pada tahun 1948 oleh komunitas Yahudi di Palestina yang merupakan keturunan dari bangsa Israel kuno yang disebut berasal dari zaman Abraham, Ishak, dan Yakub. Bangsa Israel kuno pernah memiliki kerajaan sendiri di tanah Kanaan, yang kemudian dikenal sebagai Tanah Israel. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Raja Daud dan Salomo, atau dalam Islam Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, yang menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota dan membangun bait suci pertama di sana. Namun, kerajaan ini kemudian terpecah menjadi dua dan akhirnya ditaklukkan oleh berbagai kekuatan asing. Meskipun mengalami pengusiran dan diaspora ataupun penyebaran selama berabad-abad, orang Yahudi tetap mempertahankan identitas dan agama mereka. Mereka juga terus bermimpi untuk kembali ke tanah leluhur mereka dan membangun kembali negara mereka sendiri. Gerakan Zionisme modern muncul pada akhir abad ke-19 sebagai usaha untuk mewujudkan mimpi tersebut. Pada tahun 1917, pemerintah Inggris menetapkan Deklarasi Balfour yang menjanjikan orang Yahudi mendapat tanah di Palestina. Namun, janji ini menimbulkan konflik dengan penduduk Arab Palestina yang telah tinggal di sana, yang juga mengklaim hak atas tanah yang sama. Setelah Perang Dunia Kedua dan Holocaust yang menewaskan jutaan orang Yahudi di Eropa, tekanan internasional untuk membentuk negara Yahudi semakin meningkat. Pada tahun 1947, PBB mengusulkan rencana pembagian Palestina menjadi dua negara, satu untuk Yahudi dan satu untuk orang Arab. Rencana ini ditolak oleh orang Arab, tetapi diterima oleh orang Yahudi. Pemimpin Yahudi di Palestina mendeklarasikan berdirinya negara bernama Israel pada tanggal 14 Mei tahun 1948 dan menjadi akhir dari mandat Inggris. Mereka mendeklarasikan negara Israel tanpa mengumumkan titik-titik perbatasan negara. Setelah deklarasi, Israel diserang oleh 5 negara Arab, dan ini menandai dimulainya Perang Kemerdekaan Israel. Dalam perang tersebut, Israel berhasil mempertahankan eksistensinya dan bahkan memperluas wilayahnya dari rencana PBB. Perang yang menentukan lahirnya Israel adalah Perang Arab-Israel pertama yang pecah pada tahun 1948. Perang ini terjadi setelah pemimpin Yahudi di Palestina mendeklarasikan berdirinya negara Israel pada tanggal 14 Mei tahun 1948, sehari sebelum mandat Inggris di Palestina berakhir. Perang ini melibatkan 5 negara Arab, yaitu Mesir, Suriah, Irak, Libanon, dan Yordania.
yang menyerang Israel dengan tujuan menggagalkan pendirian negara Yahudi dan membela hak-hak orang Palestina. Perang ini berlangsung selama 10 bulan dan berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1949. Dalam perang ini, Israel berhasil mempertahankan eksistensinya dan bahkan memperluas wilayahnya dari rencana pembagian PBB. Israel mendapatkan sekitar 78% dari wilayah Palestina. Sementara sisanya dibagi antara Yordania dan Mesir. Sekitar 700.000 orang Palestina mengungsi atau diusir dari wilayah yang dikuasai oleh Israel. Perang ini juga menimbulkan masalah pengungsi Yahudi dari negara-negara Arab yang bermigrasi ke Israel. Perang ini merupakan perang pertama dari serangkaian perang antara Israel dan negara-negara Arab yang terus berlanjut hingga saat ini. Perang ini juga merupakan awal dari konflik Israel dan Palestina yang belum terselesaikan hingga kini. Konflik ini melibatkan isu-isu seperti status Yerusalem, batas-batas negara, pengungsi, pemukiman, keamanan, dan hak asasi manusia. Sahabat Tabipedia, itulah pembahasan tentang sejarah awal mula berdirinya negara Israel. Jika ada hal lain yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai bertemu pada video selanjutnya.